Perintah Alkitab, jauhilah yang jahat. Bukan hanya sekedar tidak dilakukan. Karena apa? Tuhan tahu kalau kita masih tinggal di lingkungan kejahatan itu, besar kemungkinan kita akan jatuh kembali. Jadi kalau saudara mau belajar mengalahkan kejahatan, belajar dulu sabar kepada sesama. Katakan sabar. Pak, yang sabar ya dengan ibu. Bu, yang sabar ya dengan bapak. Pelayan yang sabar ya dengan gembala. Gembala, pelayan Tuhan yang sabar ya dengan jemaat. Kita tidak akan bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan jikalau yang baik kepada sesama kita saja nggak bisa kita lakukan. Kasihmu jangan pura-pura. Sabar. Terus murah hati. Wah. Saudara, biasakan murah hati. Jangan pelitnya tingkat ke-7. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apalagi sabar itu ayatnya yang kelima dalam 1 Korintus 13. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan sendiri. Orang yang sabar itu tidak mencari keuntungan sendiri dan tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti orang yang mau mengalahkan kejahatan ini harus terlihat sopan hidupnya. Cara bicaranya harus sopan. Cara berpakaiannya harus sopan. Terus ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saudara mau mengalahkan kejahatan, pastikan mulai sekarang. Kesalahan orang lain jangan disimpan. Perintah Alkitab, jauhilah yang jahat. Bukan hanya sekedar tidak dilakukan. Karena apa? Tuhan tahu kalau kita masih tinggal di lingkungan kejahatan itu, besar kemungkinan kita akan jatuh kembali. Makanya perkumpulan anak Tuhan itu jelas. Orang benar tidak akan tahan berkumpul di antara orang fasik. Sebaliknya, orang fasik tidak bisa bertahan berkumpul di antara orang benar. Saudara, ternyata supaya kita bisa mengalahkan yang jahat dengan kebaikan, kita harus belajar untuk tetap rajin. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Kalau doa seseorang sudah kendor, kalau ibadah seseorang sudah kendor, saya yakin orang menghina dia pasti cepat nyaut. Cepat pasti balas. Hanya dengan hubungan dengan Tuhan yang kuat, yang tidak kendor, kita bisa bertahan melawan kedagingan ini. Hanya dengan banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak beribadah, tidak kendor, maka kita bisa bertahan. Siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Supaya saudara mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, belajar dulu mengucapkan berkat kepada orang yang menyakiti kita. Belajar dulu mengucap berkat kepada orang yang memperlakukan kita tidak adil. Belum langsung berbuat, tapi mulai dari perkataan dulu. Maka jangan lagi mengutuki orang yang membuat engkau terluka. Ucapkan berkat. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku memberkati dia, aku mengasihi dia. Berkati dia dengan umur panjang, kesehatan, pekerjaan, dan keluarganya. Belajar dari situ dulu. Sebelum saudara bisa action dalam perbuatan, mulai dari perkataan dulu. Ibu-ibu akan sanggup sabar mengalahkan kejahatan dari suami. Kalaupun dia jahat menurut saudara. Jikalau ibu-ibu ini sanggup berdoa. Mengatakan, Tuhan, aku mengasihi suamiku. Aku memberkati dia. Ampuni dia, Tuhan. Kalau itu yang keluar dari mulut kita, saya yakin setiap hari kita bisa sanggup kuat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Supaya hati nurani kita jangan rusak. Kita harus belajar mengucap berkat. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk.